Nama anaknya Fadl, anak pertamanya. Wahai ayahnya Fadl, bila engkau selesai tawaf, mampirlah ke majelis kami. Saat Abbas selesai tawaf, ia pun mampir di majelis Abu Jahal. Abu Jahal lalu bertanya, aku melihat cukup nabi yang berasal dari kalian, wahai suku Abdul Muttalib. Artinya sudah ada satu orang ngaku nabi, masa ada sekarang lagi yang mau mengaku nabi? Abu Jahal menyinggung, kenapa? Karena Atika mimpi kan, masa ada lagi Atika juga ngaku nabi? Kan sudah ada Muhammad nih, tapi dia singgung dengan bahasa dia. Aku melihat cukup satu orang saja ngaku nabi dari kalian, hai suku Abdul Muttalib. Abbas bertanya, apa maksudmu? Abu Jahal bilang, dulu seorang laki-laki yang bernama Muhammad, tentu kita mengatakan sallallahu alaihi wasallam, yang mengaku dapat wahyu. Sekarang ada juga perempuan mengaku dapat wahyu. Kata Abbas, apa maksudmu? Kata Abu Jahal, bagaimana dengan mimpinya Atiqah? Ini baru tadi malam diceritain, hari ini sudah sebar semua. Gara-gara titip kata-kata. Jangan ceritain orang ya. Jadi jangan antum pakai cara ini, percuma. Jangan ceritain orang, pasti sampai kemana-mana gitu. Abbas waktu itu coba memungkiri, dia mengatakan mimpi yang mana? Dia coba memungkiri, karena memang khawatir bila mimpi itu betul-betul terjadi, maka kalau mimpi itu tidak terjadi ya, maka akan tersebar di Quraisy kalau adiknya pembohong, dan makin besar tuduhan Quraisy kalau Muhammad pembohong, ini lagi tantunya pembohong gitu. Maka Abbas bingung pada saat itu. Abu Jahal lalu berkata, bila 3 hari berlalu dan tidak terjadi apa-apa, maka aku akan menyebarkan tulisan bahwa suku Abdul Muttalib adalah paling pembohong dari suku-suku Arab yang ada. Abbas tetap memungkiri, dan masalah pada saat itu selesai dengan pernyataan Abu Jahal tadi. Sudah, Abbas tinggalkan saja. Saat Abbas balik, maka para wanita Abdul Muttalib mengurumuninya dan berkata, maksudnya dari suku Muttalib, bagaimana bisa engkau membiarkan Abu Jahal berkata semaunya tentang suku kita? Abbas akhirnya datanglah ke sana, dikatakan oleh mereka, perangi dia, bunuh Abu Jahal itu. Gitu kan? Mereka panggil Abu Hakam waktu itu. Abbas akhirnya bertekad untuk menghadapi Abu Jahal bila 3 hari ia mau mempermalukan suku Muttalib. Artinya Abbas mengatakan, baiklah, kita lihat, kalau 3 hari dia mau permalukan suku kita, maka kita akan perangi, saya akan lawan dia. Dari sisi lain, kita sekarang tinggalkan Mekah dulu. Abu Sufyan pada saat itu lagi memimpin kafilah. Waktu dia sudah mau lewatin Madinah, dia selalu mengirim mata-mata, memastikan apakah muslimin mau menyerang atau tidak, gitu kan. Nabi SAW juga pada saat itu sudah tahu ini, keluar kafilah, sudah sekian hari lagi akan melewati tempat ini. Maka beliau pun mengutus mata-mata, dan mata-mata Nabi SAW ada 2 orang. Satu orang, yang pertama sahabat Nabi namanya Busbus bin Amr, dan juga yang kedua Adi bin Abi Darda. Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma ini diutus oleh Nabi SAW menjadi mata-mata. Kedua sahabat ini mulai keluar dan mencari berita. Saat yang bersamaan Abu Sufyan juga sendiri keluar mencari informasi di lokasi yang sama. Jadi kafilah Quraisy lagi istirahat di dekat wilayah Badr itu, gitu, lagi istirahat. Maka Nabi SAW kutus mata-mata 2 orang ini. Jadi mata-mata ini juga istirahat di tempat yang sama, tanpa mereka tahu kalau ini ada kafilah Quraisy. Dua orang mata Nabi SAW, dan Abu Sufyan juga tidak tahu kalau mata-mata Nabi sudah sampai di situ. Dengan hikmah Allah terjadi begitu. Pada saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhuma tiba di sekitar sumur di sekitar Badr, mereka melihat ada 2 perempuan sedang ngobrol. Yang satu berkata kepada temannya, belilah milikku ini, ada produknya. Yang lain menjawab, nanti bila kafilah lewat, aku akan beli langsung dari mereka. Kalimat ini berarti menandakan penduduk setempat tahu kafilah sudah lewat. Dan biasanya kafilah Quraisy kalau mampir di sebuah suku, di dekat suku, mereka buka, siapa yang mau beli silakan. Jadi pasar sementara terjadi, mereka transaksi sampai tiba di Mekah, seperti itulah. Sambil meminta pertolongan dari suku-suku yang ada di sekitar situ. Kedua sahabat tersebut lalu mengetahui bahwa kafilah sudah sangat dekat, lalu mereka berdua balik dan menginformasikan kepada Nabi SAW. Setelah beberapa saat Busbus bin Amr dan Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu meninggalkan tempat tersebut, Abu Sufyan tiba di tempat yang sama, bertemu dengan 2 perempuan tadi. Lalu kemudian Abu Sufyan bertanya, apakah kalian lihat ada orang yang lewat di sini? Kepada perempuan ini. Keduanya menjawab, tadi ada 2 orang yang lewat tapi tidak berbicara dengan kami.
hanya singgah sebentar lalu pergi dan kami tidak tahu kemana. Abu Sufyan lalu mendatangi tempat Busbus bin Amr radhiyallahu anhu dan juga Adi bin Abi Darda radhiyallahu anhu yang singgah tadi, kemudian menemukan bekas kotoran unta mereka. Dan Abu Sufyan menemukan di kotoran unta mereka, dikorek-korek, ternyata ada biji kurma. Di sini perlu diketahui teman-teman sekalian, ini dalam sekali pelajaran sirahnya ini kalau kita masuk ke dalam hal-hal yang seperti ini, karena banyak sekali strategi juga yang ternyata pada saat itu sudah terjadi dan luar biasa gitu. Abu Sufyan tahu sekali di antara semua suku Arab hanya orang-orang Madinah saja yang memberikan unta mereka makan kurma, yang lain tidak ada, makanya daun biasa. Karena kayahnya Madinah pada saat itu dengan kurma, dan kurma itu dianggap makanan elit ya, makanan manusia. Tapi karena banyaknya mereka berikan kurma kepada unta-unta mereka. Abu Sufyan bisa dengan jeli pada saat itu memeriksa kotoran yang ada di situ dari dua orang sahabat ini, dan dia tidak tahu kalau ini sahabat, dia cuma mau tahu ini dari Madinah atau bukan. Dikorek, ditemukan memang ada biji-biji kurma. Maka Abu Sufyan akhirnya tahu kalau ini pasti mata-mata Madinah. Segera Abu Sufyan malam itu mengutus seseorang kemudian menulis surat ke Mekah. Wahai Quraisy, lalu disebut satu-satu pemilik harta, Umayyah bin Khalaf, Abu Lahab, Abul Hakam atau Abu Jahal, disebutkan satu persatu semuanya, harta kita akan diserang oleh Muhammad, segera kirim pasukan. Malam itu juga gitu kan. Jadi bagaimana jelinya mereka pada saat itu teman-teman tahu kalau ini ada penyerangan atau tidak ada penyerangan. Mungkin kalau kita sepertinya tidak periksa kotorannya unta, tapi ini begitu jelinya, dan memang mereka tahu itu. Terjadilah pengiriman surat. Abu Sufyan memilih seseorang yang memang terkenal sekali, orang ini spesialisnya nyebarin isu. Ada orang begitu, subhanallah ya. Nanti lihat bagaimana caranya dia sebarin isu ya, luar biasa caranya. Jadi kalau ada orang yang seperti ini sekarang mungkin sudah belajar dari zaman jahiliyah. Ada orang namanya Damdam bin Amr. Damdam bin Amr ini terkenal di Mekah, spesialis menyebarkan isu dan membuat massa langsung bisa percaya. Sekian banyak massa dipercaya sama dia. Abu Sufyan bilang, bawa surat ini, pokoknya hebohkan Mekah, supaya langsung bentuk pasukan, langsung kirim ke sini, cepat. Ini kafilah terbesar. Dan seluruh pemimpin Quraisy punya harta di sini. Maka Damdam menuju ke Mekah teman-teman sekalian. Pada saat mau tiba di Mekah, apa yang dia buat? Dia robek-robek bajunya, kemudian dia bunuh untanya. Darah untanya dilumuri di badannya semua. Semua dilumuri, sampai di kepalanya dilumuri darah semua. Pada saat dia masuk ke Mekah, dia sambil teriak-teriak. Pemandangan ini tentu seakan-akan perang sudah terjadi. Darah semua, robek-robek baju gitu kan. Pada saat tiba di wilayah namanya Bata ya, Bata ini sebuah wilayah disebutkan, artinya sudah terjangkau. Pintu gerbang sudah kelihatan, penjaga pintu gerbang sudah kelihatan, di atas benteng Mekah sudah ada pasukan-pasukan, ada prajurit yang jaga. Itu dia mulai teriak, ini namanya daerah Bata. Bata itu daerah yang di depan pintu gerbangnya Mekah. Dia teriak Al-Gauth, Al-Gauth, artinya pertolongan, pertolongan gitu kan, dalam kondisi berdarah-darah semua ini. Tapi darah unta ya. Al-Latima, Al-Latima, Al-Latima itu penyerangan, penyerangan gitu kan. Lalu sambil dia jalan, dia buat dirinya jatuh berdiri, padahal nggak apa-apa ini. Berdiri lagi, jatuh lagi. Orang lihat semua. Masuk pintu gerbang Mekah, teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, pertolongan, pertolongan, penyerangan, penyerangan. Orang tanya, ada apa? Ada apa wahai Damdam? Dia tidak mau jawab. Dia nggak mau jawab, tetapi dia jalan. Terus dia jalan, orang sambil dengar, dia terus teriak Al-Gauth, Al-Gauth. Orang Mekah akhirnya kumpul, makin banyak, makin banyak, makin banyak, sampai sudah kumpul semua. Dan dia berada pas di depannya majelisnya tokoh-tokoh Quraisy yang dikenal dengan Darun Nadwah. Teriak-teriak lagi Al-Gauth, Al-Gauth, Al-Latima, Al-Latima, teriak-teriak begitu terus ya. Maka pada saat semua sudah kumpul, maka orang-orang tokoh Quraisy yang bertanya, wahai Damdam, ada apa? Dan mereka tahu Damdam ini ikut dengan Abu Sufyan. Mereka tahu ini adalah ikut sama kafilah Abu Sufyan. Dan kebetulan Damdam pada saat itu salah satu dari 40 orang prajurit yang sedang mengawal kafilah. Kalau tidak salah memang dia juga pimpinan dari 40 pengawal itu, gitu kan? Maka dia pun akhirnya teriak-teriak, lalu dia mengatakan, penduduk Madinah dan Muhammad sudah menyerang
Bukan dia bilang baru persiapan ya, sudah menyerang kafilah, gitu kan. Kalau kalian tidak berusaha menolongnya secepat mungkin, maka dipastikan harta kalian habis semua. 2.000 maaf, 2.500 atau 3.000 ekor unta semuanya pasti akan habis. Maka pada saat itu teman-teman sekalian bisa dibayangkan bagaimana mahirnya Damdam ya, memutar rekayasa data sampai seakan-akan terjadi sesuatu dan penduduk Mekah segera mengumpulkan pasukan. Kalau tidak menggunakan cara ini, mungkin pasukan tidak terkumpul dalam satu malam. Tapi dengan cara ini, satu malam terkumpul semua. Dan terkumpul 1.000 personil pada saat itu. 700 pertama, 700 personil siap perang. Terutama musuh Islam Abu Jahal. Abu Jahal teriak-teriak nih. Kemudian dia teriak-teriak untuk memanggil seluruh kepala suku memerang, kirim pasukan kalian. Sedikit kita selipkan kisah teman-teman, kisah tentang Abu Lahab dan Umayyah bin Khalaf di sini. Abu Lahab adalah paman Nabi SAW, paman kandung, ya, saudaranya Abbas, saudaranya Abdullah, ya kan, paman kandung Nabi SAW. Tapi dia membenci Islam dan sudah pernah kita jelaskan ada dua paman Nabi SAW yang mencapai masa kenabian, masih hidup dan mereka beriman. Itu adalah Hamzah dan Abbas radhiyallahu anhum majma'in. Ada dua paman Nabi yang sampai masa kenabian tapi tidak beriman. Itu adalah Abu Lahab dan Abdul Muttalib. Abu Lahab ini teman-teman sekalian, pada saat dia tahu hartanya banyak di situ, tapi karena dia merasa dia nggak perlu ikut, dia mau jaga Mekah, khawatir terjadi nanti peperangan benar, kemudian pasukan kalah, maka ini kesempatan dia menjadi pemimpin di Mekah. Dia kebetulan pernah mengutangkan uang kepada seseorang dan dia berkata kepada orang itu, kalau kau mau utangmu lunas, maka keluarlah mewakiliku, bilang aku mewakili Abu Lahab untuk keluar berperang. Maka orang itu pun setuju. Akhirnya orang tersebut pergi mewakili ya, Abu Lahab. Kemudian kisah yang unik adalah Umayyah bin Khalaf. Siapa Umayyah bin Khalaf ini teman-teman sekalian? Umayyah bin Khalaf ini sahabat dekatnya Abu Jahal, sahabat dekatnya Abu Lahab, tokoh Quraisy. Ada kisah dulu dalam riwayat Bukhari disebutkan, Umayyah bin Khalaf ini bersahabat dekat dengan satu orang dari Ansar, dari asli Madinah, namanya Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu. Ini Sa'ad bin Mu'adz pimpinan suku Khazraj, ya, terkenal sekali, yang pada saat dia meninggal singgasananya Allah, arsy-nya Allah goncang. Sa'ad bin Mu'adz ini bersahabat sama Umayyah bin Khalaf, sahabat dekat. Pada saat itu teman-teman sekalian, Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu anhu pernah, ini sebelum kejadian ini ya, jauh sebelumnya, waktu muslimin sudah pada hijrah ke Madinah di tahun pertama Hijriah, beliau pernah lewat di Mekah dan ingin tawaf. Tapi Mekah sudah tidak bisa orang Islam masuk, kalau masuk bisa dibunuh. Cuma dia kepala suku, dia suratin dari luar Mekah Umayyah bin Khalaf, sahabat dekatnya. Umayyah bin Khalaf ini kalau datang ke Madinah bertamu di rumahnya Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu, sahabat dekat. Dua-duanya pemimpin suku, ini di Mekah, ini di Madinah, dan dua-duanya orang kaya raya. Maka Umayyah mengatakan, masuk saja, saya akan lindungi kamu. Masuklah Sa'ad bin Mu'adz menjadi tamu di rumahnya Umayyah bin Khalaf. Begitu jadi tamu teman-teman sekalian, kata Sa'ad, wahai Umayyah, beritahukan kepada saya kalau Ka'bah kosong. Kapan kosong? Tidak ada orang tawaf, orang Mekah, saya mau tawaf. Malam hari nggak apa-apa. Karena pada zaman itu teman-teman sekalian, orang-orang Quraisy banyak yang tawaf sambil telanjang dan mereka bersiul serta bertepuk tangan. Dalam Al-Quran dikatakan mukaan motasdiyah. Jadi mereka mengubah zikir-zikir dan doa dengan tepuk tangan dan bersiul. Terlebih lagi mereka tawaf dengan telanjang, dan kita tahu nanti dalam sirah kita dijelaskan panjang lebar tentang mereka akan meninggalkan tawaf telanjang itu setelah pembebasan kota Mekah, gitu kan. Maka Sa'ad tidak mau tawaf pada saat itu. Kata Umayyah, baiklah. Umayyah kumpul sama teman-temannya dan dia tidak cerita nih, dia cerita sama Abu Jahal sama Abu Lahab kalau ada tamu saya Sa'ad, karena mereka benci dengan penduduk Madinah, gitu kan. Pada malam hari Umayyah pulang ke rumahnya, dia mengatakan sudah tidak ada orang. Hai Sa'ad, ayolah kalau kau mau tawaf saya temani. Masuklah keduanya di Ka'bah mau tawaf. Begitu tawaf datang Abu Jahal. Abu Jahal tanya, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau ini? Kata Umayyah, ini Sa'ad bin Mu'adz, pimpinan Khazraj, suku yang besar di Madinah, terkenal dengan kekuatan perangnya, memang terkenal juga.
Kata Abu Jahal, Sa'ad ibn Mu'ad, pimpinan Madinah, demi Allah kau tidak akan keluar dari Mekah hidup. Gitu kan. Berani benar kau masuk di sini. Gitu kan. Kata Sa'ad, wahai Abu Jahal, kalau kau berani sentuh saya akan lawan kamu. Saya bukan orang biasa, kepala suku juga gitu kan. Saya akan lawan kamu. Dan kalaupun saya terbunuh, kau pikir sukuku akan tinggal diam? Mereka akan serang Mekah dan menghabisi Quraisy. Mereka mati atau Quraisy yang mati? Kata Abu Jahal, demi Allah kau tidak akan bisa. Kata Sa'ad, demi Allah bisa. Gitu kan. Ribut nih, dua orang berantem mulut. Umayyah bin Khalaf di tengah-tengah. Dia lihat ke sebelah kirinya Abu Jahal, sahabatnya, pimpinan Mekah. Dia lihat sebelah Sa'ad bin Mu'ad, sahabatnya. Tapi ini muslim, ini kafir kan, seagama dengan dia. Dalam riwayat Bukhari dikatakan jiwanya Umayyah cenderung kepada Abu Jahal. Maka dia bilang kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu di depan Abu Hakam, karena dia pemimpin lembah ini, dia raja kami, gitu loh. Sa'ad kepala suku, ini sahabatnya, tadi berikan jaminan, kenapa bukan membela? Ya kan gitu. Maka kata Sa'ad, wahai Umayyah, mulai sekarang tidak ada hubungan lagi sama kita. Dan perlu kamu tahu, ini informasinya, perlu kamu tahu, kalau Nabi kami Muhammad SAW sudah menginformasikan kami akan membunuhmu nanti. Jadi ada hadis yang disebutkan Nabi jauh sebelum perang Badar, kalau kami akan membunuhmu nanti, tapi tidak dijelaskan di mana. Umayyah waktu itu kaget. Dia lagi pegang sebuah benda, jatuh bendanya. Dan Umayyah ini sekali lagi kafir dengan risalah Nabi SAW. Tapi dia tahu Nabi jujur. Apa dia bilang? Apakah Muhammad menjelaskan? Apakah Muhammad menjelaskan di mana aku akan dibunuh? Kata Sa'ad, tidak ada informasi, tapi kami akan membunuhmu, itu pasti, gitu kan. Maka pada saat itu teman-teman sekalian, dalam riwayat yang dikatakan Umayyah pun bingung. Maka Umayyah meninggalkan dua-duanya, pulang ke rumahnya. Rupanya karena Umayyah pergi, Abu Jahal takut juga. Nggak jadi berantem nih. Abu Jahal tinggalkan juga. Sa'ad bin Mu'ad pulang ke Madinah. Karena nggak jadi pertengkaran, dia sudah pulang gitu kan. Pulang ke Madinah. Umayyah bin Khalaf dinukil riwayat oleh beberapa orang sahabat yang waktu itu memang masih ada di Mekah, belum masuk Islam, menyaksikan Umayyah waktu pulang ke rumahnya sambil dia ngomong sendiri di jalan. Dia mengatakan, demi Allah Muhammad tidak pernah dusta. Pulang ke rumahnya, dia bilang sama istrinya, wahai istriku, apakah kau tahu apa yang diberitakan Sa'ad kepadaku malam ini? Kata istrinya, tidak. Apa itu? Istrinya juga kafir gitu kan. Dia bilang, Muhammad menginformasikan kepada pengikutnya, sahabatnya, kalau mereka akan membunuhku. Apa kata istri Umayyah? Orang kafir nih. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Ini luar biasa nih pengakuan mereka tentang kejujuran Nabi SAW. Demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah ada informasi di mana kau akan dibunuh? Dia bilang, saya sudah tanya kepada Sa'ad, tapi Sa'ad bilang tidak ada informasi dan tidak jelas kapan. Tapi istriku, saya pastikan pada kamu kalau saya tidak akan keluar dari Mekah. Pokoknya saya akan di sini teruslah. Saya nggak akan keluar dari Mekah. Baik, ini teman-teman sekalian, kejadian ini 3 bulan sebelum kejadian penyerangan, akan terjadi penyerangan kafilah Quraisy. Jadi Umayyah bin Khalaf ini berpegang terus pada kejadian itu. Waktu Abu Jahal keliling motivasi orang Mekah, ayo pasukan, ayo berkumpullah, peranglah, harta kita akan diambil. Terkumpul 700 orang. Setiap suku punya 100 orang. Umayyah bin Khalaf, ada 7 suku bergabung. Umayyah bin Khalaf ini punya suku teman-teman di Mekah, pas prajuritnya paling banyak 300 orang. Umayyah duduk depan Ka'bah, pasukannya 300 duduk depan dia, nggak ada yang ikut nih. Abu Jahal lewat. Abu Jahal bilang, wahai Umayyah, kenapa kau tinggal di sini? Kenapa nggak gabung? Ayo bergerak, hartamu juga ada di situ, akan diambil. Kata Umayyah apa? Wahai Abu Hakam, apa kau lupa ceritanya Sa'ad bin Mu'ad? Kalau Muhammad sudah menginformasikan akan membunuhku. Makanya Abu Jahal bilang, kenapa kau percaya itu dusta? Nggak usah percaya, nggak benar. Keluarlah, bergeraklah. 300 orang ini paling banyak, gitu kan? Dia bilang, demi Allah saya nggak mau. Abu Jahal bingung, ini pasukan paling besar, gimana caranya? Dia pulang ke rumahnya, dia ambil dupa, teman-teman sekalian. Waktu itu ada dupa khusus, baunya itu kalau kecium bau perempuan. Jadi kalau laki-laki bau itu memalukan, aib. Diambillah bara api sama dia, dupa, ditaruh dupa tersebut, keluar wangi-wangian. Abu Jahal ambil punya istrinya, dibawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia permalukan Umayyah di depan pasukannya. Dia bilang, tatayyab ya Umayyah, nih pakai minyak wangi nih hai Umayyah. Umayyah tahu ini bau perempuan.
Kata Umayyah, kenapa kau kasih saya minyak wangi perempuan? Dia bilang,